Bertemu lagi dengan saya Pak Marinsan. Pada kali ini kita akan membahas soal-soal tentang gaya magnet atau yang kita kenal dengan gaya Lorentz ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut ya. Ini adalah kutub utara magnet, ini kutub selatan, berarti magnetnya dari kiri ke kanan. Oke. Jika arus listrik dialirkan pada kawat AB dari atas ke bawah, maka arah gaya magnet yang dialami kawat AB adalah, kita pakai tangan kanan ya, tangan kanan, ibu jari ini arahkan ke bawah dari A ke B, sedangkan jari yang keempat arahkan dari utara ke selatan, dari kiri ke kanan. Oke, maka arah telapak tangan itulah arah gaya magnetnya atau gaya Lorentz-nya. Kemana arahnya? Adalah tegak lurus menuju pembaca, atau yang E, tegak lurus keluar dari bidang kertas. Maka jawaban soal ini adalah E. Oke, saya berharap kalian semua mengerti ya. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang kedua. Sebuah elektron bergerak searah dengan sumbu Y positif. Oke ya, jadi elektron itu bergerak ke arah kanan ya, sumbu Y positif. Oke, ini arah kecepatan elektron. Dan masuk ke dalam medan magnet homogen sehingga menjalani gerak melingkar seperti gambar ini. Menunjukkan bahwa medan magnet searah dengan sumbu apa? Lihat, kalau gerak ini, sebuah benda bergerak ke kanan ya, terus dia belok ke atas, maka jelas ada gaya yang arahnya ke sini ya. Jadi ini adalah gaya sentripetal. Dalam hal ini adalah gaya Lorentz atau gaya magnet. Arahnya ke atas tentunya gaya magnet ya. Nah sekarang ini adalah elektron. Kalau elektron bergerak ke kanan ya, itu artinya dalam gaya Lorentz itu sama dengan arus listrik bergerak ke kiri ya. Arah arus listrik berlawanan dengan arah gerak elektron. Maka arus listrik pakai tangan kanan lagi ya, silakan tangan kanannya, ibu jari ini arahkan berlawanan dengan arah elektron. Elektronnya ke kanan berarti ibu jarinya ke kiri. Oke, terus gaya Lorentz-nya ke atas, telapak tangannya ke atas. Nah, 4 jari itulah arah medan magnetnya. Kemana arahnya? Menuju ke kita atau X positif ya, menuju ke sini. Jadi gaya magnetnya menuju ke X positif. Jadi jawabannya adalah B. Oke, paham ya? Kita lanjutkan ke soal yang soal yang berikutnya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah konduktor RS panjang 2 meter ya. Jadi diketahui panjangnya sama dengan 2 meter. Oke. Dialiri arus yang diletakkan tegak lurus medan magnet dengan rapat flux. Rapat flux itu adalah kuat medan magnet sebesar 0,5 Tesla. Oke. Jika gaya yang dialami oleh konduktor F-nya sama dengan 1 Newton dengan arah masuk ke dalam kertas, maka besar dan arah arus pada konduktor adalah, nah sekarang kita cari dulu arusnya ya. Gaya Lorentz sama dengan I B L sin theta. Tegak lurus, jadi tetanya adalah 90 derajat. Sin 90 adalah 1 ya. F-nya 1 ya, I, B-nya adalah 0,5 Tesla dan L-nya sama dengan 2. Oke, 2 kali setengah sama dengan 1. Oke, jadi I sama dengan 1/1 sama dengan 1 ampere. Jadi kuat arusnya adalah 1 ampere. Kemana arahnya? Kembali lagi seperti soal 1 dan 2, pakai tangan kanan. Oke, tangan kanan, B-nya ke arah kanan ya, arahkan 4 jari ke arah kanan, sedangkan F-nya ya 1 Newton dengan arah masuk bidang kertas. Jadi telapak tangannya arahkan ke dalam ke bidang kertas, maka ibu jari inilah yang menjadi arah arus listriknya.
Jadi jelaslah arus listrik adalah dari S ke R. 1 ampere dari S ke R. Berarti jawabannya adalah B. Oke, itu jawaban soal yang ketiga ini. Kita lanjutkan ke soal yang ini soal berikutnya. 3 buah kawat yang sejajar dialiri oleh arus listrik 3 ampere, 1 ampere dan 2 ampere. Ya, masing-masing berjarak AB 3 cm dan BC 4 cm. Pertanyaannya, hitung resultan gaya yang dialami oleh kawat B dan kemana arahnya. Oke, jadi kawat B ini oleh kawat A itu tolak menolak karena berlawanan arah. Jadi gayanya adalah ke sana. Kita sebutlah ini FAB ya. Sedangkan B dan C berlawanan arah juga sehingga kawat B ditolak oleh C gitu ya. Jadi ini adalah FBC. Oke, sekarang berapa resultan gayanya adalah sigma F pada kawat B sama dengan F yang ke atas kita buat positif, berarti FAB min FBC. Paham ya? Berapa FAB adalah rumusnya nu 0 IA kali IB, oke, per 2V kali 3 cm. Kita sebutlah ini A1 ya. Min nu 0 IB kali IC ya per 2V A2. Oke. Nah, nu 0 ini besarnya adalah 4V kali 10 pangkat min 7 ya. Kita keluarkan aja IB ini ya karena IB nya sama, IB oke per 2V kali IA ya, IA per A1 min IC per A2. Oke, paham ya? Nah, sekarang ini coret tinggal 2 kali 10 pangkat min 7 ya. IB-nya adalah 1, oke. IA-nya adalah 3 per 3 kali 10 pangkat min 2 min IC-nya adalah 2 per 4 kali 10 pangkat min 2. Oke, 10 pangkat min 2-nya kita keluarkan menjadi 2 kali 10 pangkat min 7 per 10 pangkat min 2. 3 per 3 dikurang 2 per 4. Oke, 3 per 3 itu 1, 2 per 4 setengah, 1 kurang setengah, setengah kali 2 sama dengan 1, jadi hasilnya adalah 10 pangkat, ini ke atas, 10 pangkat min 5 Newton. Oke, lihat, ini tandanya positif, itu artinya arahnya ke kanan. Oke, paham ya? Sekian soal yang keempat ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal yang kelima kita lanjutkannya. 3 buah kawat berarus A, B, dan C membentuk sudut segitiga sama sisi. Ya, jadi ini segitiga sama sisi. Kawat A dialiri arus dengan arah keluar. Ini titik ini keluar. Sedangkan kawat B dan C dialiri arus dengan arah masuk bidang baca. Tersusun seperti pada gambar ini. Pertanyaan A-nya, berapa besar gaya magnet yang bekerja pada kawat B, ini kawat B, untuk panjang kawat 1 meter. Oke, sekarang kita tentukan dulu arahnya ya. Sekarang lihat, di kawat B ini oleh kawat 1 itu adalah ini berlawanan arah ya, berlawanan arah. Jadi kawat B ini ditolak ya, ditolak ke sana dengan gaya F. Oke, kita sebutlah ini adalah FA. Oke. Sedangkan
kawat C dengan kawat B itu searah, jadi tarik-menarik ya. Ditarik ke sana dengan gaya kita sebutlah ini FC. Oke. Nah, bagaimana resultannya? Resultannya adalah ini ya. Resultannya adalah ini. Dan inilah resultan gayanya. Sigma F pada kawat B. Oke. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Berapa? Karena nilainya sama semua, lihat I-nya sama semua, A-nya juga sama, sehingga sudah pasti FA itu sama dengan FB ya. FA sama dengan FC, oke. Kita sebutlah namanya F, oke. Nah, berapa nilai F? Sama dengan nu 0. Nu 0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7, oke. I-nya sama, I1, I2 ya. I1, I2 adalah 1 kali 1, oke. I1, I2 per 2V. A-nya juga sama ya, 1 meter, jadi ini 1, oke. Jadi coret sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Itulah gaya FC maupun FA. Sekarang berapa resultannya? Resultannya adalah sigma F sama dengan akar dari ya F kuadrat, FA kuadrat adalah F, tambah F kuadrat, FB kuadrat, tambah 2F kali F, karena F-nya sama, kosinus 120. Kosinus 120 itu adalah setengah ya, min setengah ya. Jadi ini sama dengan 2F kuadrat ya, ini tambah ini, tambah 2F kuadrat kali min setengah. Oke, min setengah dengan setengah habis, jadi min F ya. Min F 2F kuadrat min F kuadrat sama dengan akar F kuadrat. Oke, jadi sama dengan F. Jadi sigma F-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 Newton. Oke, jadi resultan gayanya sama dengan besar salah satu dari gaya itu. Sekarang arahnya bagaimana ya? Ini adalah tadi A-nya, B, arahnya bagaimana? Sekarang perhatikan, karena ini sama besarnya dengan ini, dan ini adalah 120 derajat ya, 120 derajat, dari mana itu? Ini kan 60 sama sisanya 120. Ini sama dengan ini, sehingga sudah pasti sudut ini adalah 60 derajat ya di tengah. Jadi arahnya adalah 60 derajat dari FC ya, dari FC. Oke, itu soal yang kelima. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Ya, soal yang terakhir, sebuah muatan positif bergerak di bawah sebuah kawat berarus listrik sebesar 5 ampere berjarak 10 cm. Oke, jadi ini adalah kawat lurus berarus listrik ya, sebesar 5 ampere. Terus 10 cm dari kawat ini, 10 cm, sebuah muatan positif ya bergerak searah dengan arus listrik. Oke. Maka kecepatannya ini adalah 2000 meter per sekon. Sedangkan besar muatan 2 mikrokolom. Berapa besar dan arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik? Nah, sekarang kemana arah gaya Lorentz ini adalah ya, perhatikan ya, pakai tangan kanan lagi, I kanan ya, ibu jari, maka 4 jari yang mengitari ibu jari itu adalah arah medan magnet. Jadi medan magnet di bawah ini adalah arahnya ke dalam ya, cross ini maksudnya arah medan magnetnya ke dalam. Sedangkan kalau di atas sana arah medan magnetnya keluar. Sehingga
pakai tangan kanan lagi. Arah kecepatan muatan positif itu ibu jari, ya. Sedangkan medan magnet jari yang 4 ke dalam, maka telapak tangan itu adalah arah gaya Lorentz. Maka gaya Lorentz-nya adalah menuju kawat, ya. Jadi arah gaya Lorentz menuju kawat. Berapa besarnya? Gaya Lorentz sama dengan Q V B sin theta. Oke, tetanya 90 derajat. Itu arah medan magnet dengan arah kecepatan muatan, ya. Sin 90 derajat sama dengan 1. Sekarang kita masukkan lagi Q, ya, V, sedangkan B di muatan ini adalah nu0. Nu0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7 nu0 I, ya, per 2V A. Oke. V-nya kita coret, ya. Tinggal 2, ya. Maka sama dengan Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, ya. Sedangkan kecepatannya 2 kali 10 pangkat 3. Oke. Ini 2, ya. 2 kali 10 pangkat min 7. Ini adalah 5 ampere. Sedangkan A-nya adalah 10 cm. 10 cm itu adalah 10 pangkat min 1. Oke. Nah, 10 pangkat min 1 naik ke atas jadi positif, jadi 10 pangkat 6. Oke, min 6. Min 6 dengan min 6, min 12, ya. Min 12. Min 12, ini 10 pangkat 3, 12 dikurangi 3 menjadi min 9. Oke, min 9, ini 2 kali 5 adalah 10, jadi min 8. Jadi, gayanya adalah 4 kali 10 pangkat min 8 Newton. Oke, arahnya adalah mendekati kawat. Sekali lagi coba 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 6, ya. 10 pangkat min 13, oke. Kali 10 pangkat min 10 dikurangi 3. Ini adalah 10, jadi 10 pangkat min 9, ini naik ke atas lagi, 10 pangkat min 8. Oke, inilah jawabannya. Kita sudah membahas 6 soal, mudah-mudahan kalian bisa memahami semuanya. Tentu kita belum membahas semua soal-soal dalam gaya magnet ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.